Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 7 Februari 2022, Pekan Biasa kelima. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengajarkan tentang iman yang sederhana dan tidak rumit. Setiap orang sakit tentu ingin sembuh. Segala macam cara dilakukan untuk mencapai maksud itu. Ada yang datang ke dokter atau rumah sakit. Ada juga yang mengusahakan penyembuhan alternatif dengan mempercayai dukun atau paranormal. Cara yang terakhir ini bukan hanya naif, tetapi juga dapat membahayakan iman Kristen. Sebagai orang Kristen, seharusnya kita meyakini bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke Genesaret. Rupanya orang Genesaret telah mengenal Yesus. Dengan berbondong-bondong mereka datang pada Yesus membawa orang sakit. Kita melihat bahwa aspek iman dari orang yang ingin mendapat kesembuhan sangat menentukan. Mereka percaya bahwa hanya dengan menyentuh atau menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, mereka akan sembuh. Sederhana bukan? Meski demikian, iman mereka sangat kontras dengan iman murid-murid. Kita lihat bahwa saat itu tidak ada pengajaran firman Tuhan, juga tidak ada mujizat atau pengusiran setan, tetapi mereka percaya pada Yesus. Maka Yesus pun kemudian memberi kesembuhan pada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang memiliki iman sesederhana itu. Ada orang yang memiliki iman yang rumit, memikirkan banyak pertimbangan dan terlalu memakai logika dalam imannya kepada Tuhan. Bahkan ada juga yang berpikir, apakah Tuhan bersedia mendengar permohonan yang sederhana? Namun kisah ini mengajar kita bahwa iman sederhana seperti iman seorang anak adalah iman yang berkenan bagi Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan penuh kasih, Yesus menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya. Inilah keselamatan nyata dari Allah. Semua orang yang datang dan menjamahnya disembuhkan. Kesembuhan yang diberikan Yesus lebih pada kesembuhan batin.
Di zaman sekarang, banyak orang mencari kesembuhan dari berbagai penyakit jasmani maupun batin. Namun terkadang tidak sedikit yang keliru dan memakai cara yang menyesatkan sehingga hasilnya pun semu. Kenyataan seperti ini justru menjauhkan kita dari iman kepada Tuhan. Begitu pula jika kita hanya datang untuk mencari kesembuhan jasmani, kita mungkin akan kecewa. Penyembuhan adalah hasil kepercayaan akan Tuhan yang mempunyai kuasa itu. Tuhan tentu tidak ingin hanya menjadi pembuat mujizat, namun ingin membawa kita sampai pada keselamatan dan kebahagiaan abadi. Marilah berdoa. Ya Yesus penolong sejati, Engkau selalu membawa kebahagiaan dan keselamatan. Biarlah hari ini kami Engkau berkati dan rahmati dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat membahagiakan dan menggembirakan semua orang yang kami jumpai hari ini, sehingga dengan demikian nama-Mu semakin dimuliakan oleh banyak orang. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.